Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Anita Dewi. Serangan drone hantam fasilitas minyak Abbaik Saudi Aramco. Houthi ini menyatakan bertanggung jawab atas serangan ini. Fasilitas pengolahan minyak terbesar di dunia milik Arab Saudi, Aramco, di Abhaik dihantam drone Senin siang. Arab Saudi menuduh milisi pro-Iran yang beroperasi di Irak sebagai pelaku serangan. Sementara secara terpisah, Houthi mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini. Serangan drone ini memicu kebakaran hebat yang terlihat hingga citra satelit NASA. Abhaik merupakan pabrik stabilisasi minyak mentah terbesar di dunia yang memproses sekitar 5 hingga 7% pasokan minyak global. Serangan ini menambah tekanan terhadap minyak global. Tidak hanya kilang minyak, Houthi juga menyerang terminal Yanbu Selatan milik Arab Saudi. Serangan ini menyebabkan tempat penyimpanan bahan bakar terbakar hebat. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah menyerang terminal Yanbu Selatan milik Arab Saudi yang berada di pesisir Laut Merah. Serangan ini menyebabkan depo bahan bakar di sekitar lokasi terbakar hebat. Serangan ini bagian dari eskalasi serangan Houthi terhadap infrastruktur Saudi di pesisir Laut Merah. Yanbu merupakan titik penting ekspor minyak Arab Saudi. Dan lokasi ini menjadi jalur alternatif untuk menghindari Selat Hormuz. Arab Saudi masih memiliki terminal Yanbu Utara yang dapat digunakan untuk ekspor. Pemirsa, di tengah jeda serangan, Iran ini terus perkuat militernya. Kali ini mereka mengembangkan drone Qarar bersayap rudal Majid untuk hadapi MQ-9 Reaper AS. Iran terus mengembangkan armada militernya. Drone jet Qarar kini dilengkapi dengan rudal Inceraptor Majid. Dan kombinasi ini juga diklaim mampu mengancam drone canggih AS seperti MQ-9 Reaper. Dan drone Qarar ini akan digunakan oleh unit pertahanan udara Iran terutama di wilayah perbatasan dan kawasan strategis. Untuk mencegah drone ini, musuh harus mengerahkan jet tempur berawak yang jauh lebih mahal. Pemirsa, Iran kembali menyerang ke kapal induk AS dan pangkalan militer AS di kawasan Teluk. Sejumlah video serangan rudal Iran ini terekam kamera warga sekitar. Berdasarkan laporan yang diterima Iran, kembali melancarkan serangan rudal dan drone besar-besaran ke kawasan pangkalan Amerika Serikat di daerah Timur Tengah. Akibat serangan ini dilaporkan sebanyak 200 orang meninggal dunia, termasuk tentara dan personel yang ada di pangkalan. Iran menyerang pangkalan AS di kawasan Kuwait dan Yordania. Penyerangan besar-besaran ke pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah membuat tentara Amerika mulai mengevakuasi diri. Pasukan Amerika Serikat diam-diam mengevakuasi diri dari pangkalan mereka saat tengah malam. Secara perlahan-lahan, para tentara Amerika Serikat meninggalkan pangkalan dalam kelompok-kelompok kecil. Tiap kelompok terdiri dari puluhan orang berusaha menyelamatkan diri dari serangan rudal Iran ke pangkalan AS di kawasan Teluk Timur Tengah. Pemirsa, Amerika Serikat dan Iran ini saling menahan serangan. Kedua negara ini atur strategi dan bersiap negosiasi untuk akhir perang. Setelah lebih dari 4 bulan, Amerika Serikat dan Iran kembali menghentikan serangannya. Kedua negara merancang strategi baru.
Meski berhenti, namun perang psikologi masih berlanjut. Iran kerap menampilkan perkembangan senjatanya ke media sosial. Sementara Amerika Serikat terus menekan kapal-kapal yang keluar masuk dari pelabuhan Iran. Kondisi di Selat Hormuz pun masih panas. Kapal-kapal masih mengantre untuk bisa melintas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran mengajak Amerika Serikat untuk negosiasi. I have plenty of time. Plenty of time. Their whole shoreline's wiped out. The strait is in very good shape. And we're talking right now. You know, they wanted to talk. Their people said, please don't shoot last night, the night before, 2 nights. Don't do it. You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago. Meski kedua negara hentikan sementara serangan, namun konflik meluas. Kelompok Houthi di Yaman terus menyerang sejumlah fasilitas milik Arab Saudi. Houthi beralasan serangan adalah balasan atas serangan Arab Saudi ke bandara mereka di Yaman. Tak hanya itu, Iran juga menuduh Ukraina menyerang kapal miliknya di Laut Kaspia. Sementara itu pemirsa, Iran membantah negosiasi dengan Amerika Serikat. Iran juga menyebut saat ini Iran hanya bernegosiasi dengan Oman. مذاکره‌ای در حال حاضر با آمریکا نداریم. مذاکراتی که ما داریم و گاهن ممکن هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه همون مذاکراتی است که با عمان داریم، متمرکز بر ایجاد تمهیدات لازم در رابطه با تنگه هرمز. در حال حاضر اون چیزی که وجود داره شما نمیتونید اسمش رو آتش بس بگذارید. این که در چند روز گذشته فضا آرامتر بوده، خب نتیجه تدبیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده که همواره با چشمانی باز مراقب هستند و قطعاً هر اقدامی که از طرف آمریکا صورت بگیره حتما با پاسخ متقابل و قاطع ما مواجه خواهد شد، کما اینکه در این 2-3 هفته شاهدش بودید. زمانی که طرف مقابل مشغول اقدامات ایذایی و تجاوز علیه ایران هست، تمرکز ما بر دفاع هست. این مواردی که گفته شده، بله میانجی‌ها ممکن هست پیام‌هایی رو از طرف آمریکایی به ما منتقل بکنن در مورد تحولات جاری در منطقه، ولی در حال حاضر ما هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی نداریم. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan kembali bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rencananya pertemuan ini akan digelar di Gedung Putih, Washington. Fallen concrete that's very dangerous. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan akan digelar di Gedung Putih, Washington hari ini waktu setempat. Rencananya pertemuan akan berfokus pada perkembangan perang dengan Iran, konflik Gaza hingga isu keamanan di Timur Tengah. Netanyahu yang berangkat Senin kemarin menyebut menantikan pertemuannya dengan sahabat dekatnya Donald Trump. They instead can occupy all of a beautiful area with אני בדרכי homes. לוושינגטון לפגישה עם ידידנו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. זו הפגישה השמינית שלי איתו מאז שהוא נבחר לנשיא בקדנציה השנייה שלו. יותר מכל מנהיג בינלאומי אחר. זו זכות גדולה, אבל זו גם אחריות גדולה. מניסיוני כראש הממשלה צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה. אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן, וכמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו. ואני יוצא גם למטרה נוספת, לחלוק כבוד אחרון לידידנו, ידיד אמת שלי ושל מדינת ישראל, לינזי גרם, מגדולי ידידיה של מדינת ישראל בכל הזמנים. ואני בטוח שבעניין הזה אני מייצג גם אתכם, אזרחי ישראל. Pemirsa, Wali Kota New York, Zohran Mamdani, mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait dengan kejahatan perang Israel di Gaza. Duta Besar Israel untuk PBB, Dani Danon,
ini pun mengecam balik Mamdani dan juga menyebut dirinya menyebarkan propaganda Hamas. Wali Kota New York, Zohran Mamdani, mengunggah video terbaru yang mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Melalui akun media sosialnya, ia menegaskan bahwa Netanyahu adalah penjahat perang yang harus ditangkap dan diadili. Menurutnya, Netanyahu telah bertanggung jawab terhadap pembunuhan puluhan ribu orang termasuk perempuan dan anak-anak. Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people, for the maiming of tens of thousands of children, as those who survive undergo amputation without anesthesia. Anyone with their eyes, with their heart, with their conscience should recognize the devastation he has wrought and understand that he belongs before a court of law. As I've said, I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes, as I do for anyone else charged by the ICC. Pernyataan Mamdani muncul jelang kemungkinan kunjungan Netanyahu ke New York untuk menghadiri sidang umum PBB pada akhir tahun ini. Meski begitu, Mamdani mengakui bahwa dirinya tidak memiliki wewenang hukum untuk menangkap Netanyahu apabila ia berkunjung ke kota New York. Namun ia telah menyerukan agar pemerintah federal Amerika Serikat bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional dan melaksanakan surat perintah penangkapan Netanyahu. Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB Dani Danon mengecam balik pernyataan Mamdani. Ia mengatakan bahwa orang yang seharusnya ditangkap bukanlah Netanyahu, melainkan Mamdani. Danon juga menyindir bahwa tugas Mamdani adalah melayani warga New York, bukan menyebarkan propaganda Hamas. The person who should be arrested is not our Prime Minister, is you, Mr. Mamdani. Sebelumnya, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel lainnya pada tahun 2024. Perintah tersebut dikeluarkan karena mereka melakukan kejahatan perang terkait operasi militer Israel di Gaza pada Oktober 2023. Pemirsa, breaking news kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Untuk sehat, perlu 2 liter air per hari. 321 Aku Viva. Kemurnian optimal dari 7 tahap nano purifikasi. Minum 3 botol, langsung dapat 2 liter air. Bikin 1 harian, sejuk banget. Untuk tubuh lebih sehat, Aku Viva dari Wings Food. Punya apa kamu? Punya Aku Viva dan bisa punya Pajero Sport Impian atau trip ke Thailand. Dan juga emas batangan sampai uang miliaran. Beli Aku Viva dan dapatkan hadiahnya. Kulit kepala pria lebih rentan berketombe. Pakai sampo pria untuk perlindungan lebih. Baru Clearman Ultra. 3 kali scalp barrier defense, 3 kali perlindungan ultra lawan ketombe dan minyak. Performa ultra 48 jam. Dengan Clearman Ultra. Ganti ke Clearman. Untuk sehat, perlu 2 liter air per hari. 321 Aku Viva. Kemurnian optimal dari 7 tahap nano purifikasi. Minum 3 botol, langsung dapat 2 liter air. Bikin 1 harian, sejuk banget. Untuk tubuh lebih sehat, Aku Viva dari Wings Food. Punya apa kamu? Punya Aku Viva dan bisa punya Pajero Sport Impian atau trip ke Thailand. Dan juga emas batangan sampai uang miliaran. Beli Aku Viva dan dapatkan hadiahnya. Rakyat bersuara, Rabu pukul 7 malam, live. Kelebihan nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Lebih baik cukup. Cukup sesendok Sari Kurma TJ. Cukup nutrisi, cukup zat besi, cukup energi. Sari Kurma TJ untuk semua kebaikan kurma Arab. Enak, halal, yakin. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Punya apa kamu? Punya Aku Viva dan bisa punya Pajero Sport Impian atau trip ke Thailand. Dan juga emas batangan sampai uang miliaran. Beli Aku Viva dan dapatkan hadiahnya. Ayo berjemur demi vitamin D. Onde mande. Kalau nggak bisa berjemur, onde mande. Bila perlu, minum MyWell Vitamin D 1000 IU untuk penuhi kebutuhan vitamin D. MyWell Vitamin D 1000 IU. Niatku
madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku, niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Faktanya, teh itu ahli menghadirkan kebaikan yang melindungi. Yang benar-benar mengerti segala kebaikan teh, Sosro ahlinya. Tea is good. Sosro, ahlinya teh. Untuk sehat, perlu 2 liter air per hari. 321 Aku Viva. Kemurnian optimal dari 7 tahap nanopurifikasi. Minum 3 botol, langsung dapat 2 liter air. Bikin 1 harian, sejuk banget. Untuk tubuh lebih sehat, Aku Viva dari Wings Food. Kelebihan nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Lebih baik cukup. Cukup sesendok sari kurma TJ. Cukup nutrisi, cukup zat besi, cukup energi. Sari kurma TJ untuk semua kebaikan kurma Arab. Enak, halal, yakin. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Ayo berjemur demi vitamin D. Onde-mande. Kalau nggak bisa berjemur, Onde-mande. bila perlu, minum MyWell Vitamin D 1000 IU untuk penuhi kebutuhan vitamin D. MyWell Vitamin D 1000 IU. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku, niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Untuk sehat, perlu 2 liter air per hari. 321 Aku Viva. Kemurnian optimal dari 7 tahap nanopurifikasi. Minum 3 botol, langsung dapat 2 liter air. Bikin 1 harian, sejuk banget. Untuk tubuh lebih sehat, Aku Viva dari Wings Food. Punya apa kamu? Punya Aku Viva dan bisa punya Pajero Sport Impian. Atau trip ke Thailand. Dan juga emas batangan sampai uang miliaran. Beli Aku Viva dan dapatkan hadiahnya. Pemirsa, kondisi di Selat Hormuz masih tegang. Sejumlah kapal berlabuh dan menunggu izin Iran untuk melintasi jalur strategis tersebut. Rekaman yang dipublikasikan oleh kantor berita Fars Iran menunjukkan kondisi terkini di Selat Hormuz. Antrean kapal terjadi di jalur air strategis ini. Kapal-kapal menunggu izin Iran untuk melintas. Hingga kini, Iran dan Oman terus berunding untuk memastikan jalur aman bagi kapal lintasi Hormuz. Selat Hormuz sendiri tetap berada di bawah wilayah kekuasaan Iran. Sementara Amerika Serikat memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Pasukan AS menyerbu 2 kapal tanker di Teluk Oman dan Laut Arab. Sehari sebelumnya, pasukan AS menggelar blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Dengan mengerahkan helikopter, pasukan Angkatan Laut AS menyerbu kapal tanker Charminar berbendera Komoro di Laut Arab. Sementara itu, di Teluk Oman, Angkatan Laut AS menembak ruang mesin kapal tanker Lavin berbendera Mozambik. Menurut Senkom, kapal tanker Lavin ini mengalami kerusakan di Teluk Oman dan kapal ini berulang kali mencoba menerobos blokade pasukan AS untuk menuju Iran. Sebelumnya, Pusat Komando Amerika Serikat atau Senkom ini memperlakukan blokade penuh perairan Iran. 12 kapal komersial mencoba menerobos blokade Amerika Serikat diminta untuk putar balik. Pusat Komando Amerika hingga kini tetap waspada penuh dalam mode siaga tempur. Pemirsa, 8 orang tewas dan 14 lainnya terluka dalam serangan yang menghantam sebuah resor wisata di kota Kirilovka, wilayah Zaporizhia. Pihak berwenang juga didukung Rusia ini menuduh Ukraina sebagai pelaku serangan. Rekaman video memperlihatkan kendaraan yang hangus terbakar.
bangunan yang rusak, serta kawasan rekreasi dengan kolam renang yang porak-poranda akibat serangan. Gubernur wilayah Zaporizhia yang ditunjuk Rusia, Yevgeny Balisky, ini mengatakan di antara 8 korban tewas, 2 diantaranya merupakan anak-anak. Yang menuduh serangan itu sengaja menargetkan warga sipil, dan juru bicara Komite Investigasi Rusia juga menyatakan pihaknya telah membuka penyelidikan pidana dengan dugaan tindak terorisme. Hingga kini Ukraina belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Pemirsa, Filipina, Amerika Serikat dan juga Jepang ini menyelesaikan latihan gabungan Angkatan Laut dan Udara selama 5 hari di Laut Filipina Barat. Kapal perang Filipina, Amerika Serikat dan juga Jepang berlayar dalam formasi selama kerjasama maritim multilateral ke-17 yang diadakan 21 hingga 25 Juli 2026. Menurut Angkatan Bersenjata Filipina, latihan ini mencakup pengisian bahan bakar di laut, operasi helikopter dan juga pengawasan maritim yang melibatkan ketiga negara. Filipina, Amerika Serikat dan juga Jepang menjalin komitmen bersama untuk keamanan maritim, kebebasan navigasi dan hukum internasional di Laut Filipina Barat. Latihan ini berlangsung di tengah ketegangan antara Manila dan Beijing terkait wilayah sengketa di Laut Cina Selatan. Pemirsa, pasukan pertahanan Israel IDF ini mengklaim mereka hancurkan terowongan Hamas di utara Gaza. Penghancuran terowongan tersebut sebagai bagian dari operasi IDF untuk membongkar jaringan bawah tanah Hamas. IDF merilis sebuah rekaman serangan udara yang diklaim targetkan terowongan Hamas. IDF juga merilis rekaman pasukan mereka menelusuri lorong-lorong terowongan Hamas. Belum diverifikasi kapan video tersebut diambil. Namun IDF mengklaim mereka berupaya menghancurkan jaringan terowongan Hamas yang berada di bawah permukaan Gaza. Militer Israel melakukan operasi penghancuran jaringan terowongan Hamas di kawasan Garis Kuning yang pisahkan wilayah warga Palestina dengan wilayah kendali militer Israel. Pemirsa, konflik antara Arab Saudi dengan Houthi ini terus berlanjut. Arab Saudi kembali melancarkan serangan ke Yaman. Pasukan Houthi di Yaman berhasil menembak jatuh sebuah drone kunci buatan Turki. Drone ini dioperasikan oleh Arab Saudi. Drone jatuh dan terbakar di wilayah padang pasir Yaman. Drone Akinci merupakan pesawat tanpa awak berteknologi tinggi dengan nilai sekitar 20 juta dolar Amerika Serikat. Pemirsa, Masjid Al-Rahma di Kusra Selatan, Nablus ini mengalami kerusakan akibat dugaan serangan pembakaran oleh pemukim Israel. Insiden ini terjadi di tengah rentetan kekerasan antara pemukim di tepi barat utara. Dan pemirsa, demikian breaking news kali ini. Update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Anita Dewi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Masjid Al-Rahma yang masih dalam tahap pembangunan di kota Kusra Selatan Nablus rusak akibat terbakar. Dinding menghitam, barang-barang terbakar dan puing-puing berserakan di lantai masjid. Masjid Al-Rahma ini diduga dibakar oleh pemukim Israel. Warga menuding serang pemukim semakin sering terjadi. Mereka mengaku rumah dan harta benda kerap menjadi sasaran. هذا صوت غريب
طلعت على البلكونه هنا، انا ساكن هنا في الدار هاي. بحرت هنا النار مولع هان، شايف؟ لما طلع الحريق. هذا والله فكرت عرب اول شيء، لما بحرت لو في كتاب في الابري هنا في ورا التنك هان. كنا ما حكي في ما حكي. احنا مش متريحين. احنا مش متريحين. يعني فيش يوم الا بصير عندنا مشاكل هان. في هان بؤر استيطانيه هسه بوريك اياها، هذول بيطيحوا من ما بخلوناش في حالنا. اخوي ساكن هنا، شايفه؟ Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Anita Dewi. Serangan drone hantam fasilitas minyak Abbaik Saudi Aramco. Houthi ini menyatakan bertanggung jawab atas serangan ini. Fasilitas pengolahan minyak terbesar Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Anita Dewi. Serangan drone hantam fasilitas minyak Abbaik Saudi Aramco. Houthi ini menyatakan bertanggung jawab atas serangan ini. Fasilitas pengolahan minyak terbesar di dunia milik Arab Saudi, Aramco, di Abhaik dihantam drone Senin siang. Arab Saudi menuduh milisi pro-Iran yang beroperasi di Irak sebagai pelaku serangan. Sementara secara terpisah, Houthi mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini. Serangan drone ini memicu kebakaran hebat yang terlihat hingga citra satelit NASA. Abhaik merupakan pabrik stabilisasi minyak mentah terbesar di dunia yang memproses sekitar 5 hingga 7% pasokan minyak global. Serangan ini menambah tekanan terhadap minyak global. Tidak hanya kilang minyak, Houthi juga menyerang terminal Yanbu Selatan milik Arab Saudi. Serangan ini menyebabkan tempat penyimpanan bahan bakar terbakar hebat. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah menyerang terminal Yanbu Selatan milik Arab Saudi yang berada di pesisir Laut Merah. Serangan ini menyebabkan depo bahan bakar di sekitar lokasi terbakar hebat. Serangan ini bagian dari eskalasi serangan Houthi terhadap infrastruktur Saudi di pesisir Laut Merah. Yanbu merupakan titik penting ekspor minyak Arab Saudi. Dan lokasi ini menjadi jalur alternatif untuk menghindari Selat Hormuz. Arab Saudi masih memiliki terminal Yanbu Utara yang dapat digunakan untuk ekspor. Pemirsa, di tengah jeda serangan, Iran ini terus perkuat militernya. Kali ini mereka mengembangkan drone Karar bersayap rudal Majid untuk hadapi MQ-9 Reaper AS. Iran terus mengembangkan armada militernya
Drone jet Karar kini dilengkapi dengan rudal inseraptor Majid, dan kombinasi ini juga diklaim mampu mengancam drone canggih AS seperti MQ-9 Reaper. Dan drone Karar ini akan digunakan oleh unit pertahanan udara Iran, terutama di wilayah perbatasan dan kawasan strategis. Untuk mencegah drone ini, musuh harus mengerahkan jet tempur berawak yang jauh lebih mahal. Pemirsa, Iran kembali menyerang ke kapal induk AS dan pangkalan militer AS di kawasan Teluk. Sejumlah video serangan rudal Iran ini terekam kamera warga sekitar. Berdasarkan laporan yang diterima Iran, kembali melancarkan serangan rudal dan drone besar-besaran ke kawasan pangkalan Amerika Serikat di daerah Timur Tengah. Akibat serangan ini dilaporkan sebanyak 200 orang meninggal dunia, termasuk tentara dan personel yang ada di pangkalan. Iran menyerang pangkalan AS di kawasan Kuwait dan Yordania. Penyerangan besar-besaran ke pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah membuat tentara Amerika mulai mengevakuasi diri. Pasukan Amerika Serikat diam-diam mengevakuasi diri dari pangkalan mereka saat tengah malam. Secara perlahan-lahan, para tentara Amerika Serikat meninggalkan pangkalan dalam kelompok-kelompok kecil. Tiap kelompok terdiri dari puluhan orang berusaha menyelamatkan diri dari serangan rudal Iran ke pangkalan AS di kawasan Teluk Timur Tengah. Pemirsa, Amerika Serikat dan Iran ini saling menahan serangan. Kedua negara ini atur strategi dan bersiap negosiasi untuk akhir perang. Setelah lebih dari 4 bulan, Amerika Serikat dan Iran kembali menghentikan serangannya. Kedua negara merancang strategi baru. Meski berhenti, namun perang psikologi masih berlanjut. Iran kerap menampilkan perkembangan senjatanya ke media sosial. Sementara Amerika Serikat terus menekan kapal-kapal yang keluar masuk dari pelabuhan Iran. Kondisi di Selat Hormuz pun masih panas. Kapal-kapal masih mengantre untuk bisa melintas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran mengajak Amerika Serikat untuk negosiasi. I have plenty of time. Their whole shoreline's wiped out. The strait is in very good shape. And we're talking right now. You know, they wanted to talk. Their people said, please don't shoot last night, the night before, 2 nights. Don't do it. You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does... Meski kedua negara hentikan sementara serangan, namun konflik meluas. Kelompok Houthi di Yaman terus menyerang sejumlah fasilitas milik Arab Saudi. Houthi beralasan serangan adalah balasan atas serangan Arab Saudi ke bandara mereka di Yaman. Tak hanya itu, Iran juga menuduh Ukraina menyerang kapal miliknya di Laut Kaspia. Sementara itu, pemirsa, Iran membantah negosiasi dengan Amerika Serikat. Iran juga menyebut saat ini Iran hanya bernegosiasi dengan Oman. مذاکره‌ای در حال حاضر با آمریکا نداریم. مذاکراتی که ما داریم و گاهن ممکن هست که تفسیرهای متفاوتی ازش بشه همون مذاکراتی است که با عمان داریم، متمرکز بر ایجاد تمهیدات لازم در رابطه با تنگه هرمز. در حال حاضر اون چیزی که وجود داره شما نمیتونید اسمش رو آتش بس بگذارید. این که در چند روز گذشته فضا آرامتر بوده، خب نتیجه تدبیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده که همواره با چشمانی باز مراقب هستند و قطعاً هر اقدامی که از طرف آمریکا صورت بگیره حتما با پاسخ متقابل و قاطع ما مواجه خواهد شد، کما اینکه در این 2-3 هفته شاهدش بودید. زمانی که طرف مقابل مشغول اقدامات ایذایی و تجاوز علیه ایران هست، تمرکز ما بر دفاع هست
این مواردی که گفته شده بله میانجی‌ها ممکن هست پیام‌هایی رو از طرف آمریکایی به ما منتقل بکنن در مورد تحولات جاری در منطقه، ولی در حال حاضر ما هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی نداریم. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan kembali bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rencananya pertemuan ini akan digelar di Gedung Putih, Washington. Fallen concrete that's very dangerous. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan akan digelar di Gedung Putih, Washington hari ini waktu setempat. Rencananya pertemuan akan berfokus pada perkembangan perang dengan Iran, konflik Gaza hingga isu keamanan di Timur Tengah. Netanyahu yang berangkat Senin kemarin menyebut menantikan pertemuannya dengan sahabat dekatnya Donald Trump. They instead can occupy all of a beautiful area with אני homes. בדרכי לוושינגטון לפגישה עם ידידנו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. זו הפגישה השמינית שלי איתו מאז שהוא נבחר לנשיא בקדנציה השנייה שלו. יותר מכל מנהיג בינלאומי אחר. זו זכות גדולה, אבל זו גם אחריות גדולה. מניסיוני כראש הממשלה צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה. אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן, וכמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו. ואני יוצא גם למטרה נוספת, לחלוק כבוד אחרון לידידנו, ידיד אמת שלי ושל מדינת ישראל, לינזי גרהם, מגדולי ידידיה של מדינת ישראל בכל הזמנים. ואני בטוח שבעניין הזה אני מייצג גם אתכם, אזרחי ישראל. Pemirsa, Wali Kota New York, Zohran Mamdani mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait dengan kejahatan perang Israel di Gaza. Duta Besar Israel untuk PBB, Dani Danon, ini pun mengecam balik Mamdani dan juga menyebut dirinya menyebarkan propaganda Hamas. Wali Kota New York, Zohran Mamdani mengunggah video terbaru yang mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Melalui akun media sosialnya, ia menegaskan bahwa Netanyahu adalah penjahat perang yang harus ditangkap dan diadili. Menurutnya, Netanyahu telah bertanggung jawab terhadap pembunuhan puluhan ribu orang termasuk perempuan dan anak-anak. Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people, for the maiming of tens of thousands of children, as those who survive undergo amputation without anesthesia. Anyone with their eyes, with their heart, with their conscience should recognize the devastation he has wrought and understand that he belongs before a court of law. As I've said, I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes, as I do for anyone else charged by the ICC. Pernyataan Mamdani muncul jelang kemungkinan kunjungan Netanyahu ke New York untuk menghadiri sidang umum PBB pada akhir tahun ini. Meski begitu, Mamdani mengakui bahwa dirinya tidak memiliki wewenang hukum untuk menangkap Netanyahu apabila ia berkunjung ke kota New York. Namun ia telah menyerukan agar pemerintah federal Amerika Serikat bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional dan melaksanakan surat perintah penangkapan Netanyahu. Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB Dani Danon mengecam balik pernyataan Mamdani. Ia mengatakan bahwa orang yang seharusnya ditangkap bukanlah Netanyahu, melainkan Mamdani. Danon juga menyindir bahwa tugas Mamdani adalah melayani warga New York, bukan menyebarkan propaganda Hamas. The person who should be arrested is not our Prime Minister, is you, Mr. Mamdani. Sebelumnya, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel lainnya pada tahun 2024. Perintah tersebut dikeluarkan karena mereka melakukan kejahatan perang terkait operasi militer Israel di Gaza pada Oktober 2023. Pemirsa, breaking news kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Untuk sehat, perlu 2 liter air per hari. 321 Aku Viva. Kemurnian optimal dari 7 tahap nano purifikasi. Minum 3 botol, langsung dapat 2 liter air. Bikin 1 harian, sejuk banget. Untuk tubuh lebih sehat, Aku Viva dari Wings Food. Punya apa kamu? Punya Aku Viva dan bisa punya Pajero Sport Impian atau trip ke Thailand. Dan juga emas batangan sampai uang miliaran. Beli Aku Viva dan dapatkan hadiahnya. Kulit kepala pria lebih rentan berketombe. Pakai sampo pria untuk perlindungan lebih. Baru Clearman Ultra. 3 kali scalp barrier defense, 3 kali perlindungan ultra lawan ketombe dan minyak. Performa ultra 48 jam. Dengan Clearman Ultra. Ganti ke Clearman. Untuk sehat, perlu 2 liter air per hari. 321 Aku Viva. Kemurnian optimal dari 7 tahap nano purifikasi. Minum 3 botol, langsung dapat 2 liter air. Bikin 1 harian, sejuk banget. Untuk tubuh lebih sehat, Aku Viva dari Wings Food. Punya apa kamu? Punya Aku Viva dan bisa punya Pajero Sport Impian atau trip ke Thailand. Dan juga emas batangan sampai uang miliaran. Beli Aku Viva dan dapatkan hadiahnya. Rakyat Bersuara, Rabu pukul 7 malam, live. Kelebihan nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Lebih baik cukup. Cukup sesendok sari kurma TJ. Cukup nutrisi, cukup zat besi, cukup energi. Sari kurma TJ untuk semua kebaikan kurma Arab. Enak, halal, yakin. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Punya apa kamu? Punya Aku Viva dan bisa punya Pajero Sport Impian atau trip ke Thailand. Dan juga emas batangan sampai uang miliaran. Beli Aku Viva dan dapatkan hadiahnya. Ayo berjemur demi vitamin D. Onde mande. Kalau nggak bisa berjemur, Onde mande. bila perlu, minum MyWell Vitamin D 1000 IU untuk penuhi kebutuhan vitamin D. MyWell Vitamin D 1000 IU. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Faktanya, teh itu ahli menghadirkan kebaikan yang melindungi. Yang benar-benar mengerti segala kebaikan teh, Sasro ahlinya. Tea is good. Sasro, ahlinya teh. Untuk sehat, perlu 2 liter air per hari. 321 Aku Viva. Kemurnian optimal dari 7 tahap nano purifikasi. Minum 3 botol, langsung dapat 2 liter air. Bikin 1 harian, sejuk banget. Untuk tubuh lebih sehat, Aku Viva dari Wings Food. Kelebihan nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Lebih baik cukup. Cukup sesendok sari kurma TJ. Cukup nutrisi, cukup zat besi, cukup energi. Sari kurma TJ untuk semua kebaikan kurma Arab. Enak, halal, yakin. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Teknologi modern. Tidak. Tubuh dan nanti. Ayo berjemur demi vitamin D. Kalau bisa bila minum air untuk penuhi vitamin D. MyWell Vitamin D 1000 IU. Niat hitam dan kualitas manfaat ekstrak punya anakku. Niatku madu TJ hitam pahit, niat jaga. Untuk sehat, per hari. 321 Kemurnian optimal. 7 tahap nano purifikasi. 3 botol, langsung dapat 2 liter air. Bikin 1 harian, sejuk banget.
Untuk tubuh lebih sehat, Viva dari Punya Aku Viva. Punya Sport Impian. Tangan sampai pemilihan di Aku Viva hadiahnya. Pemirsa, kondisi di Selat Hormuz jumlah izin Iran untuk tersebut. Yang dipublikasikan oleh kantor berita Fars, Iran di Selat Hormuz. Antrian kapal strategis menunggu izin Iran untuk melintasi Iran dan Oman untuk memastikan aman bagi kapal lintas Selat Hormuz berada di wilayah kekuasaan. Sementara membeli pelabuhan Iran. Pasukan AS menyerbu 2 kapal tanker dan Laut Arab. Harinya pasukan AS menggelokade laut pelabuhan Iran dengan mengerahkan sukesu kapal Charminar di Laut Arab. Sementara Omas mesin kapal Mozambik. Kapal tanker alami kerusuhan ini berwarna robos bukan AS di Iran. Pusat Komunikat atau CENTCOM ini memperlakukan perairan kapal mencoba menerobos Amerika untuk putar. Amerika tak waspada dalam siang. 14 layangan yang mengatur wisata wilayah Zaporizhzhia. Rusia ini sebagai negara melihatkan kendaraan yang hak serta kreasi dan serangan. Gubernur wilayah Zaporizhzia ini 8 korban tewas merupakan anak-anak yang menuduh serangan itu sengaja menargetkan warga sipil. Dan juru bicara Komite Investigasi Rusia juga menyatakan pihaknya telah membuka penyelidikan pidana dengan dugaan tindak terorisme. Hingga kini Ukraina belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Pemirsa, Filipina, Amerika Serikat dan juga Jepang ini menyelesaikan latihan gabungan Angkatan Laut dan Udara selama 5 hari di Laut Filipina Barat. Kapal perang Filipina, Amerika Serikat dan juga Jepang berlayar dalam formasi selama kerjasama maritim multilateral ke-17 yang diadakan 21 hingga 25 Juli 2026. Menurut Angkatan Bersenjata Filipina, latihan ini mencakup pengisian bahan bakar di laut, operasi helikopter dan juga pengawasan maritim yang melibatkan ketiga negara. Filipina, Amerika Serikat dan juga Jepang menjalin komitmen bersama untuk keamanan maritim, kebebasan navigasi dan hukum internasional di Laut Filipina Barat. Latihan ini berlangsung di tengah ketegangan antara Manila dan Beijing terkait wilayah sengketa di Laut Cina Selatan. Pemirsa, pasukan pertahanan Israel IDF ini mengklaim mereka hancurkan terowongan Hamas di utara Gaza. Penghancuran terowongan tersebut sebagai bagian dari operasi IDF untuk membongkar jaringan bawah tanah Hamas. IDF merilis sebuah rekaman serangan udara yang diklaim targetkan terowongan Hamas. IDF juga merilis rekaman pasukan mereka menelusuri lorong-lorong terowongan Hamas. Belum diverifikasi kapan video tersebut diambil. Namun IDF mengklaim mereka berupaya menghancurkan jaringan terowongan Hamas yang berada di bawah permukaan Gaza. Militer Israel melakukan operasi penghancuran jaringan terowongan Hamas di kawasan Garis Kuning yang pisahkan wilayah warga Palestina dengan wilayah kendali militer Israel.
Pemirsa, konflik antara Arab Saudi dengan Houthi ini terus berlanjut. Arab Saudi kembali melancarkan serangan ke Yaman. Pasukan Houthi di Yaman berhasil menembak jatuh sebuah drone kunci buatan Turki. Drone ini dioperasikan oleh Arab Saudi. Drone jatuh dan terbakar di wilayah padang pasir Yaman. Drone Akinci merupakan pesawat tanpa awak berteknologi tinggi dengan nilai sekitar 20 juta dolar Amerika Serikat. Pemirsa, Masjid Al-Rahma di Kusra Selatan Nablus ini mengalami kerusakan akibat dugaan serangan pembakaran oleh pemukim Israel. Insiden ini terjadi di tengah rentetan kekerasan antara pemukim di tepi barat utara. Dan pemirsa, demikian breaking news kali ini. Update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Anita Dewi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Masjid Al-Rahma yang masih dalam tahap